Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang bertema wahyu. Nah, apa aja sih materinya? Simak video ini. Pengertian wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wahyu. Kata wahyu sendiri merupakan bentuk masdar dari kata waha, yuha, dan wahyu. Kata waha secara bahasa itu berarti tersembunyi dan cepat. Maksudnya itu pemberitahuan tentang sesuatu yang secara cepat dan tersembunyi dan bersifat khusus bagi diri sendiri dan tersembunyi bagi orang lain. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata-kata wahyu. Kurang lebih sekitar 70 kali penyebutan kata wahyu di dalam Al-Quran. Kata wahyu sendiri itu memiliki makna yang bervariatif. Di antaranya itu 1. Ilham fitriyah. Kata fitriyah sendiri itu artinya alami. Jadi ilham yang diturunkan secara alami oleh Allah SWT kepada makhluk hidupnya. Contohnya kepada ibu Nabi Musa. Yang kedua, ilham yang bersifat tabiat, yaitu ilham yang diturunkan kepada hewan-hewan. Contohnya kepada hewan lebah. Yang ketiga, pemberitahuan secara rahasia atau bisik-bisik. Contohnya bisikan setan yang mengajak kita ke perbuatan yang keji. Yang keempat itu perintah, seperti yang tertera di surat Al-Anfal ayat 12, ketika Allah memerintahkan para malaikat supaya mereka melaksanakan seketika itu juga. Baik, jadi wahyu itu petunjuk atau pemberitahuan yang diterima secara cepat dan juga samar oleh seorang nabi dan juga rasul, dengan meyakini bahwa apa yang diterimanya itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu diterima secara cepat itu karena yang menerima wahyu itu tanpa melalui proses belajar dan juga tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Dan wahyu diterima secara samar itu, wahyunya itu datang secara rahasia dan juga tersembunyi sehingga tidak dapat disaksikan dengan jelas oleh orang lain. Nah, begitu teman-teman. Jadi yang bersifat gaib, rahasia, dan juga tersembunyi itu dinamakan wahyu ya. Yang kedua, macam-macam wahyu. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang macam-macam wahyu. Yang pertama, wahyu secara bisikan, yaitu wahyu secara langsung, di mana Allah langsung menanamkan pengertian ke dalam hati seorang nabi yang dimaksudnya berupa petunjuk, perintah atau larangan dan sebagainya tanpa memakai perantara apapun. Termasuk juga ke dalam kategori ini berupa mimpi yang benar, yakni mimpi yang sesuai dengan kenyataan. Wahyu yang serupa ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menerima perintah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam, dan setelah bangun dari tidurnya, beliau yakin bahwa itu adalah perintah. Yang kedua, wahyu yang diterima Nabi dari balik tabir, di mana Nabi mula melihat sesuatu yang luar biasa atau mendengar suara-suara aneh, lalu ia memusatkan seluruh jiwa dan perhatiannya ke arah itu. Kemudian ia dapat mendengar suara wahyu dari Allah tanpa melihat dan mengetahui sumber datangnya suara itu. Yang terakhir, wahyu dengan perantara malaikat Jibril, di mana Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Wahyu dengan perantara malaikat Jibril inilah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu Al-Quran Karim, bukan dengan wahyu secara langsung. Mimpi yang benar atau wahyu dari balik tabir, walaupun Nabi mengalami juga penerimaan wahyu dengan cara-cara tersebut, tetapi bukan wahyu serupa ini yang termasuk ke dalam penurunan Al-Quran. A few moments later. Yang ketiga, perbedaan wahyu dan ilham. Mengatakan bahwa wahyu dan ilham itu memiliki kesamaan, tetapi wahyu dan ilham itu berbeda. Perbedaan tersebut itu dilihat dari apa sih? Nah, kalau wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat gaib, rahasia, dan sangat cepat, yang khusus diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi, wahyu itu khusus diberikan kepada orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, yang melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan ilham
ialah pemberitahuan sesuatu pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk mengerjakan sesuatu itu, bahkan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Jadi, seluruh makhluk Allah SWT akan mendapatkan ilham. Misalnya, anak sapi yang baru saja lahir, sesaat kemudian dapat menemukan makanan pada susu ibunya. Demikian juga tumbuh-tumbuhan seperti bunga yang ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam rumah dekat jendela. Lama-kelamaan, pucuknya akan mengarah ke pintu untuk mendapatkan cahaya yang diperlukannya. Meskipun secara sepintas antara ilham dan wahyu terdapat kemiripan, yaitu merupakan pengetahuan yang secara cepat dan rahasia. Namun, kedua tersebut terdapat perbedaan. Perbedaannya diantaranya adalah wahyu berisi petunjuk atau pengetahuan, sedangkan ilham meskipun dapat diketahui berisi pengetahuan, tetapi lebih mirip pada perasaan halusinasi atau insting. Yang kedua, wahyu hanya disampaikan khusus kepada nabi dan rasul, sedangkan ilham disampaikan kepada manusia secara umum dan juga makhluk hidup. Yang ketiga, orang yang menerima wahyu merasa yakin bahwa orang yang menyampaikannya adalah Allah SWT, sedangkan ilham tidak mengetahui dari mana datangnya dan siapa yang menyampaikannya. Lalu yang terakhir, disyaratkan bahwa wahyu untuk disampaikan kepada umat, sedangkan ilham tidak disyaratkan demikian, tetapi orang menerimanya itu merasa terdorong untuk mengerjakannya. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta Alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqoh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan.
Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Kesimpulannya, Jadi kesimpulannya dapat saya ambil dari materi teman-teman saya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berisi petunjuk, perintah, dan ajaran bagi umat manusia. Nah, sedangkan ilham adalah bisikan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia biasa, bukan nabi. Disampaikan melalui hati nuraninya dan berisi tentang agar kita melakukan kebaikan. Nah, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan bersama kelompok saya tentang perbedaan wahyu dan ilham. Sekian, terima kasih.